Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau Allah yang begitu baik dalam hidup kami. Engkaulah sumber pengharapan dan kekuatan di dalam hidup kami. Ketika kami berjalan di tengah lembah kekelaman, Engkau ada dan beserta dengan kami. Tuhan pimpin, Tuhan sertai, dan Tuhan tolong setiap kami. Untuk kami mendengarkan firman Tuhan, buka hati dan pikiran kami. Tolong hamba-Mu di dalam segala kelemahan dan keterbatasan yang ada. Tuhan pakai untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak terasa Bapak Ibu Saudara sekalian hari ini tepat begitu ya. Kita berada di pertengahan tahun 2024. Benar-benar persis di tengah, di antara Juni dan Juli, hari terakhir di mana kita akan berpindah besok ke hari Juli begitu ya. Saya rindu Bapak Ibu Saudara sekalian bagaimana bertanya begitu ya. Bagaimana dengan kondisi kita saat ini bersama dengan Tuhan. Bagaimana hati kita bersama dengan Tuhan. Bagaimana hidup kita bersama dengan Tuhan. Kurang lebih sudah 6 bulan kita berjalan di tengah-tengah tahun 2024. Saya tahu tahun ini bukan suatu tahun yang mudah. Tapi biarlah kita terus bertumbuh di dalam Tuhan. Hidup serupa dengan Tuhan dan mengasihi Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita akan bersama-sama mempelajari suatu tema, yaitu berdoa untuk kekuatan rohani. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya rindu kita bersama-sama membuka Alkitab kita di dalam Efesus 3 ayat 14 sampai 21. Efesus 3 ayat 14 sampai 21. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya akan bacakan dari terjemahan baru edisi kedua. Bapak Ibu Saudara sekalian bisa menyimaknya di Alkitab masing-masing begitu sambil saya akan membacakan bagi setiap kita. Efesus 3 ayat 14 sampai 21, doa Paulus. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang darinya semua keluarga yang di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan kamu dengan kuasa melalui rohnya di dalam batinmu. Sehingga oleh imanmu Kristus tinggal di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan semua orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Dan dapat mengenal kasih itu yang melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dia yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan, berbahagialah kita yang bukan hanya membaca firman Tuhan, tetapi merenungkannya dan melakukannya dalam kehidupan kita hari demi hari. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya yakin dan percaya bahwa setiap kita di tempat ini sebagai orang Kristen, kita tidak bisa melepaskan diri kita dari doa. Bahkan mungkin kita sudah sangat hafal, kita ngerti sekali tentang frasa ini bahwa doa menjadi nafas hidup bagi orang percaya. Kita ngerti doa itu menjadi suatu hal yang mendorong kita untuk kita hidup di dalam iman kepada Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, seperti minggu lalu yang dijelaskan oleh Pendeta Evian, bahwa seringkali kita datang kepada Tuhan dan menjadikan doa sebagai sarana untuk mencapai dan meminta apa yang kita inginkan. Bukan berarti hal itu salah, tapi saya rasa ada hal yang lebih esensial daripada doa itu sendiri. Ketika saya merenungkan bagian ini, saya rindu ketika kita mengerti mengenai doa. Doa itu menjadi sarana kita untuk kita mengenal Tuhan dan mengerti kehendak Tuhan. Ketika kita berdoa, kita mengerti esensi daripada kita berdoa, bukanlah hanya bicara soal kita meminta kepada Tuhan, tapi kita rindu untuk mengenal Dia, mengerti kehendak Dia,
di dalam setiap progres hidup kita ketika kita berdoa kepada Dia. Dan itulah yang membuat kita berjalan di dalam kehidupan doa kita. Semakin hari, seharusnya kita semakin dekat dengan Dia. Bapak Ibu Saudara sekalian, bagian doa yang kita baca tadi adalah salah satu doa yang dituliskan di dalam Alkitab. Dan doa ini adalah doa daripada Rasul Paulus yang dituliskan kepada jemaat Tuhan yang berada di Efesus. Dan ketika Paulus menuliskan surat ini, dia berada di penjara. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita melihat doa ini dengan begitu indahnya, kita perlu mengerti terlebih dahulu apa dan seperti apa sih kota Efesus itu, supaya kita lebih dalam bisa mengerti maksud dan tujuan kenapa sih Paulus berdoa seperti ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, kota Efesus itu adalah sebuah kota yang sangat makmur. Kota yang besar, ibu kota daripada Asia kecil, dan dikenal juga sebagai kota pelabuhan yang penting, karena dia menghubungkan Roma dengan Asia kecil. Kalau bisa dibilang saat ini kota Efesus itu seperti mungkin Jakarta, atau kota-kota besar lainnya, kota metropolitan lainnya. Jadi saya membayangkan bahwa kondisi kota pada saat itu mungkin sangat sibuk, sangat padat, banyak wirawiri sana sini, sangat maju dan berkembang dengan sangat baik. Kalau kita melihat kondisi kota seperti ini, kita membayangkan jemaatnya seperti apa sih? Jemaat di dalam gereja di Efesus itu seperti apa? Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika saya merenungkan bagian ini, saya mendapati bahwa karakteristik jemaat di Efesus itu dikenal memiliki pertumbuhan rohani yang baik dan pertumbuhan iman yang pesat. Mereka itu bertumbuh dengan sangat baik di dalam iman mereka kepada Tuhan, dan juga mereka memiliki iman yang dalam, pengenalan akan Tuhannya sangat dalam dan baik. Namun, di tengah segala kondisi itu, bahwa kota Efesus itu dikenal sebagai salah satu kota yang di dalamnya diisi dengan kuil bagi Dewi Artemis, sebagai salah satu kepercayaan mereka. Dewi Artemis itu menjadi simbol dari kesuburan dan kemakmuran. Sehingga mereka mungkin datang menyembah kepada Dewi Artemis. Walaupun mungkin mereka sudah percaya kepada Tuhan. Kemudian di kota ini juga dipenuhi dengan praktik-praktik perdukunan dan ilmu gelap, okultisme yang ada, serta kepercayaan animisme, yaitu kepercayaan kepada roh-roh gaib. Bapak Ibu Saudara sekalian, beginilah kondisi daripada jemaat di Efesus. Mereka dikenal sebagai jemaat yang memiliki pertumbuhan iman yang baik, yang pesat. Tapi di sisi yang lain, kita melihat bahwa banyak sekali praktik-praktik, baik itu ilmu gelap, perdukunan, animisme, penyembahan berhala terjadi di tempat itu. Dan ketika bagian yang kita baca adalah sebuah bagian yang sangat menarik. Di tengah-tengah konteks Rasul Paulus sedang menjelaskan mengenai hidup di dalam Kristus, yang sudah dijelaskan dia panjang lebar di dalam pasal kedua, dan ditutup di dalam bagian yang kita baca tadi, sebagai sebuah doa di hadapan Tuhan. Kan kita kenal ya, Efesus 2 ayat 8-10, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, bla 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 bla, kita tahu itu semua. Dan Paulus menjelaskan bahwa kamu tuh sudah hidup di dalam Kristus. Dan sekarang bagaimana hidupmu? Kamu menghidupi kehidupan di dalam Kristus dan anugerah itu. Kalau bukan di dalam kekuatan daripada Tuhan itu sendiri. Dan itulah yang Paulus doakan kepada umat pada saat itu. Karena setelah daripada doa ini, Paulus menjelaskan begitu panjang lebarnya mengenai kesatuan umat, mengenai kasih satu sama lain, kasih di dalam keluarga, kasih di dalam berbagai macam hal yang lainnya. Kalau bukan kita terlebih dahulu mengenal Kristus dan mengenal kasih-Nya, hidup di dalam anugerah Tuhan, bagaimana mungkin kita melakukan kasih dan berikut-berikutnya di dalam, kalau mungkin kita bisa baca di Efesus berikutnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, maka doa ini menjadi suatu doa yang begitu penting, yang mungkin kita selama ini
baca hanya lalu begitu saja. Tapi mungkin kita sama-sama bisa belajar. Kita hari ini sama-sama belajar merenungkan bagian ini. Sehingga kita bisa hidup, mengerti, dan memahami kasih dan anugerah Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya rindu membagi bagian ini dalam 3 bagian. Yang pertama adalah bagian dari pendahuluan doanya. Kita bisa melihat dalam ayat 14 dan ayat yang ke-15. Dikatakan demikian. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang darinya semua keluarga yang di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita melihat bahwa Paulus datang kepada Bapa dengan suatu sikap, yaitu dia sikap sujud di hadapan Bapa. Bapak Ibu Saudara sekalian, sikap sujud ini bukanlah suatu sikap bahwa hanya sikap merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tapi sikap sujud ini menunjukkan bahwa dia tahu bahwa kekuatan di dalam hidupnya dan juga di dalam ketika dia menjalani hidupnya hanya disandarkan kepada Tuhan. Dan ketika dia berdoa dengan bersujud, dia tahu bahwa dia berserah hanya kepada Tuhan, hanya kepada Bapa di dalam segala permohonannya kepada Tuhan untuk umatnya. Dan itu bukanlah suatu sikap yang sembarangan. Suatu sikap yang sungguh-sungguh di hadapan Bapa. Bukankah ketika kita melihat doa Tuhan Yesus ketika di Getsemani, bukankah dia datang kepada Bapa, juga di dalam keberserahan dirinya, di dalam posisi sujud di hadapan Bapa, menyerahkan dirinya di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, maka doa ini bukanlah suatu doa yang lalu begitu saja, atau hanya sekedar ya udah saya mendoakan jemaat. Tetapi doa ini menjadi suatu doa curahan hati Paulus, rasul itu, kepada jemaatnya, kepada umatnya, kepada anak yang dikasihinya, yaitu umat Tuhan itu sendiri. Apa yang didoakan? Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bisa melihat di dalam badan daripada doa ini di dalam ayat 16 sampai 19. Yang saya akan bagi di dalam 2 bagian besar. Yang pertama adalah berdoa agar Kristus tinggal di dalam hati mereka melalui iman, dan berdoa agar mereka dapat memahami dan dipenuhi akan kasih Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan bersama-sama masuk di dalam bagian yang pertama. Di dalam ayat yang ke-16 dan ke-17, kita bisa melihat bahwa Paulus berdoa agar Bapa menguatkan setiap umat di dalam kuasa melalui rohnya, di dalam hati, di dalam batin setiap kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, doa ini adalah doa yang dimana Paulus meminta kepada Tuhan agar umat mengenal Dia. Paulus mengerti bahwa pengenalan akan Kristus itu tidak bisa terjadi hanya dengan proses yang lalu begitu saja. Tidak hanya sekedar kita berucap bahwa aku percaya kepada Tuhan maka kita bisa mengenal Dia. No. Bapak Ibu Saudara sekalian, Rasul Paulus tahu bahwa pengenalan akan Kristus adalah atas seizin Bapa dan pekerjaan Roh Kudus di dalam hati setiap kita. Jika Roh Kudus tidak bekerja dalam hati setiap kita, mau bagaimanapun caranya, mau berapa kali pun, maka firman itu akan lalu begitu saja. Paulus mengerti bahwa ketika kita sebagai umat Tuhan, kebergantungan kita, keberserahan kita untuk kita mengenal Tuhan, bukanlah dengan kekuatan kita. Roh Kudus yang memampukan kita untuk kita mengenal Dia. Roh Kudus bekerja di dalam hati setiap kita, menuntun setiap kita untuk mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan itu isi doa Paulus. Bahkan bukan hanya bicara soal mengenal Tuhan, tetapi dia meminta kepada Tuhan agar Kristus tinggal di dalam hati setiap umat. Ini bukan bicara soal hanya sekedar tahu tentang Tuhan, ketika bicara percaya kepada Tuhan, mengerti tentang Tuhan. Ini bicara tentang Kristus tinggal di dalam hati setiap kita. Kata tinggal di dalam bagian ini bukanlah hanya bicara soal sebuah tempat yang biasa saja, atau mungkin suatu tempat yang bisa berpindah-pindah. No. Kata tinggal dalam bagian ini adalah menjelaskan mengenai suatu tempat yang selamanya mendiami secara permanen di dalam hati setiap kita. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian,
Mengenal Kristus bukan hanya bicara soal kita tahu tentang Dia, tapi mengenal Kristus adalah bicara tentang bagaimana kita mengizinkan Kristus ada di dalam hati kita, tinggal di dalam hati kita, bertahta dalam hati kita, menguasai setiap kita. Sehingga ketika Kristus tinggal di dalam hati kita, dikatakan apa? Kita berakar dan berdasar di dalam kasih. Kita nggak cuma soal percaya dan beriman kepada Tuhan, hanya berucap tentang kasih, no. Ini bicara soal berdasar dan berakar di dalam kasih. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika saya merenungkan berakar dan berdasar ini adalah suatu kata yang begitu dalamnya. Ketika kita menanam suatu tumbuhan, kita nggak mau tumbuhan itu ketika ada angin kencang kemudian tumbuhan itu lari begitu ataupun lepas dari tanahnya. Kita rindu ketika kita menanam suatu tumbuhan itu akan tertanam dengan begitu baiknya, punya akar yang kuat, punya dasar yang baik, supaya ketika cobaan itu datang, terpaan badai itu datang, maka tumbuhan itu akan bisa kuat. Dan itulah gambaran yang Tuhan pakai bagi setiap kita. Mengenal Kristus dan mengizinkan Kristus tinggal dalam hati kita, bukan hanya soal membuat kita ngerti tentang Tuhan, tapi kita berakar, berdasar di dalam kasih kepada Dia. Oh Bapak Ibu Saudara sekalian, ini doa yang bukan main-main. Doa yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Bahwa dia rindu umat Tuhan bukan hanya tahu tentang Tuhan, tapi punya fondasi yang dalam, mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sehingga ketika apapun yang terjadi, dia tahu bahwa Kristus ada di dalam hatinya. Kristus ada di dalam hidupnya. Dan itu yang Paulus mau di dalam jemaatnya di Efesus. Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana dengan setiap kita, anak-anak Tuhan di tempat ini? Saya nggak tahu berapa lama Bapak Ibu Saudara sekalian percaya kepada Tuhan. Saya nggak tahu bagaimana pemahaman Bapak Ibu Saudara sekalian tentang Tuhan. Saya nggak tahu isi hati Bapak Ibu Saudara sekalian bersama dengan Tuhan. Tapi kalau boleh saya tanya, sudah seberapa jauh Tuhan ada dan hadir dalam hidup setiap kita? Siapa yang mengisi hati setiap kita? Adakah Kristus yang tinggal dalam hati setiap kita? Atau kita merasa isi hati kita adalah tentang saya, kekuatan saya, kemampuan saya. Dan Kristus menjadi suatu hal yang hanya di pikiran saja. Di dalam area kognitif saja. Tapi dia nggak masuk. Dia tidak berdasar. Dia tidak tertanam. Dia tidak berakar di dalam hati setiap kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, pernah nggak kita doa sama Tuhan? Minta Tuhan untuk kita makin hari, makin mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bapak Ibu Saudara sekalian, biarlah doa ini menjadi doa setiap kita juga. Semakin hari, kerinduan kita adalah mengenal Dia dan mengizinkan Tuhan bertahta, berkuasa di dalam hati setiap kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah bagian yang pertama yang kita bisa sama-sama renungkan. Bagian yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian, Rasul Paulus tidak hanya berhenti sampai di situ, dia tidak hanya mengajak kita untuk mengenal akan Tuhan, tapi dia rindu mengajak kita untuk juga mengenal akan kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, Rasul Paulus menjelaskan bahwa kasih Allah itu begitu lebarnya, begitu panjangnya, begitu tingginya, dan begitu dalamnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya membayangkan bahwa ketika kita melihat dan memahami akan kasih Allah, kita itu dengan pemikiran kita, keterbatasan kita itu tidak bisa pahami karena itu benar-benar begitu besar. Spektrumnya itu begitu besar, begitu dalamnya.
Kita nggak bisa ngerti semuanya. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan mengizinkan kita untuk menikmati kasih-Nya setiap hari di dalam kehidupan kita. Ketika Tuhan mengizinkan dan mempertunjukkan kasih-Nya, tujuannya hanyalah satu. Untuk kita mengenal siapa Sang Pemberi kasih itu. Siapa yang beranugerah itu di dalam kehidupan setiap kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, penggambaran ini mengajak kita untuk melihat bahwa itu adalah pekerjaan Kristus. Itu adalah kasih Kristus. Dan tujuan daripada mengenal akan kasih Kristus ini adalah kita belajar di dalam kepenuhannya di dalam Kristus. Mengalami kepenuhan di dalam Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian, makna daripada kepenuhan dalam Kristus ini kita berbicara mengenai bagaimana Kristus itu, Tuhan itu berkuasa dan hadir di dalam kehidupan setiap kita. Ketika diri kita, ketika hati kita dipenuhi oleh Kristus, maka segala sesuatu yang kita lakukan adalah atas kendali dan kuasa daripada Tuhan. Dan itulah yang Tuhan mau dalam hidup kita. Ketika kita memahami kasih Allah, ketika kita dipertunjukkan dengan begitu besarnya akan segala hal yang Tuhan kerjakan. Sekali lagi tujuannya bukanlah hanya untuk membuat kita tergagum akan Dia saja. Bukan hanya membuat kita mengerti, oh Tuhan itu begitu baik. Tuhan itu maha kasih. Tuhan itu maha pemurah. Tapi bagaimana kita ketika kita melihat kasih Allah ini, membuat kita semakin terkagum dan berusaha untuk lebih dalam mengenal Tuhan. Mengizinkan kasih Allah itu untuk memenuhi diri kita. Sehingga hati kita hanya diisi oleh Tuhan dan keberadaan Tuhan di dalam diri kita. Sehingga dari kita, ketika kita dipenuhi oleh kasih Allah, dipenuhi dalam kepenuhan dalam Kristus, maka kita akan memancarkan kemuliaan Tuhan melalui diri kita. Kita tidak berusaha dengan kemampuan kita sendiri untuk menunjukkan kemuliaan Tuhan, tapi Tuhan akan bekerja melalui diri kita. Secara otomatis, ketika kita dekat dengan Tuhan, memahami kehendak Tuhan, mengizinkan Kristus bertahta dalam hidup kita, mengubahkan hidup kita, maka ketika orang melihat kehidupan kita, orang akan melihat Kristus yang hadir di dalam kehidupan setiap kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya yakin dan percaya bahwa setiap hari kita merasakan akan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Di dalam segala kondisi dan situasi yang ada. Saya percaya kasih Allah selalu hadir di dalam kehidupan kita. Tapi pernahkah kita setiap kali kita merasakan akan kasih Allah, penyertaan Allah, kemuliaan Allah, pernahkah itu membuat kita semakin dekat dengan Tuhan? Semakin mengenal Tuhan? Atau kita merasa bahwa semua hal yang Tuhan lakukan kasih-Nya kepada kita hanya sebatas kita tahu dan sudah sewajarnya dan sudah seharusnya Tuhan melakukan hal itu kepada saya. Kita menganggap bahwa apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita sebagai suatu hal yang take it for granted. Ya udah, Tuhan sudah kasih kok. Gak ada efeknya buat hidup kita. Kalau Tuhan cabut, baru kita merasa bahwa Tuhan mana? Tapi ketika segala sesuatunya berjalan biasa-biasa saja, baik-baik saja, kita merasa tidak ada yang kurang, kita merasa tidak ada yang salah. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita sebagai anak-anak Tuhan, tujuan akhir hidup kita adalah kita hidup serupa dengan Kristus. Dan hidup kita menjadi cerminan akan kasih Allah yang begitu besar dalam hidup setiap kita. Kasih Allah itu membuat kita hidup semakin serupa dengan Dia. Dan rindu untuk memancarkan kasih Allah
di dalam kehidupan setiap kita. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, Paulus tahu ketika setiap anak-anak Tuhan melakukan hal ini, maka dia tahu panggilan akhir daripada hidupnya adalah untuk memuliakan Tuhan. Dan dia tutup itu di dalam penutup daripada doanya. Dia menaikkan sebuah doksologi penghormatan kepada Tuhan. Karena dia tahu bahwa segala kasih anugerah Tuhan, keselamatan yang Tuhan berikan, seharusnya membawa umat Tuhan itu untuk kembali memuji, memuliakan Tuhan. Pengenalan akan Kristus itu seharusnya membuat anak-anak Tuhan, kita di tempat ini, memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tapi bukankah yang terjadi sebaliknya? Yang terjadi adalah kita seringkali mendukakan Tuhan. Seringkali kita membuat menjadi batu sandungan bagi orang-orang di sekitar kita untuk mengenal Kristus. Kita tahu bahwa Allah kita adalah Allah yang penuh kasih, tapi hidup kita tidak penuh dengan belas kasihan. Kita mengenal Kristus, tetapi kehidupan kita tidak memancarkan akan pengenalan kita akan Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya rindu bahwa doa ini bukanlah doa yang hanya dinaikkan oleh Rasul Paulus saja bagi jemaat di Efesus. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya yakin dan percaya bahwa hamba Tuhan, majelis, mendoakan setiap kita jemaat GKK Surakarta untuk memiliki pengenalan akan Tuhan yang baik, mengalami, merasakan akan kasih Tuhan, dan dipenuhi oleh Allah dalam kehidupan kita hari demi hari. Saya rindu ini juga menjadi doa setiap kita di tempat ini. Ketika kita berada di tengah pertengahan tahun 2024 ini, bagaimana kehidupan kita bersama dengan Tuhan? Bagaimana relasi kita bersama dengan Tuhan? Adakah kita semakin dekat dengan Tuhan? Adakah kita semakin kenal dengan Tuhan? Adakah kita semakin mengenal akan kasih Tuhan dalam hidup kita? Adakah kita memahami bahwa Tuhan begitu baik di dalam kehidupan kita? Adakah kehidupan kita hari demi hari dipenuhi oleh kasih Allah, dipenuhi oleh Kristus, dan kita belajar memancarkan akan kasih Kristus dalam hidup kita? Atau di pertengahan tahun ini, ketika kita flashback ke belakang, atau ketika kita melihat kehidupan kita sampai detik ini, kita menjadi anak-anak Tuhan yang jauh dari Tuhan. Kita banyak mengandalkan diri kita sendiri. Kita merasa kita mampu. Kita merasa bahwa kita kuat. Hingga kita gak butuh kenal Tuhan. Kita gak butuh Tuhan. Kita butuh berkat Tuhan, tapi kita gak butuh Tuhan dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya yakin dan percaya, kalau kita di tempat ini semua mengenal Tuhan dengan baik, kita hidup mengalami dan merasakan kasih Tuhan, saya yakin persekutuan kita di gereja ini akan menjadi sebuah persekutuan yang indah dalam Tuhan. Ketika kita dipenuhi oleh Allah, maka tidak ada lagi namanya sakit hati satu sama lain. Tidak ada namanya saling menuduh satu sama lain. Tidak ada namanya praduga satu sama lain. Karena apa? Karena kita udah dipenuhi oleh Kristus dan kasih-Nya. Kita mengenal Kristus, Allah yang baik. Allah yang bermurah hati. Jika kita mengaku bahwa kita sebagai anak-anak Allah, tapi hidup kita gosipin orang, jahatin orang, berbuat curang di hadapan Tuhan, maka buat apa kita mengenal Tuhan? Buat apa kita mengaku bahwa Kristus adalah Tuhan
yang berkuasa dalam hidup setiap kita. Buat apa itu semua kalau kita menjadi anak-anak Tuhan yang munafik di hadapan Tuhan? Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita belajar meminta Tuhan kekuatan untuk kita mengenal Dia dengan sungguh-sungguh. Mengenal akan kasih Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita belajar hidup tidak bisa lepas dari kita mengenal Dia. Mengenal kasih-Nya. Dan biarlah pengenalan kita akan Tuhan menuntun hidup kita hari demi hari untuk semakin dekat dengan Tuhan. Dan biarlah doa ini menjadi doa setiap kita. Dan biarlah kita mengizinkan Tuhan bertahta, berdasar, berakar dalam hati setiap kita. Sehingga hidup kita hanyalah untuk kemuliaan Tuhan. Hidup kita hanyalah untuk membawa anak-anak Tuhan, membawa orang-orang di sekitar kita untuk mengenal Tuhan yang benar melalui diri kita, perkataan kita, perbuatan kita, dan segala hal yang terpancar melalui hati kita. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita menenangkan diri kita sejenak di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa di hadapan Tuhan, bahwa kita rindu mengenal Dia. Kita rindu untuk memberikan diri kita di hadapan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, jika mungkin kita di tempat ini saat ini merasa bahwa relasi kita jauh dari Tuhan. Merasa Tuhan tidak hadir dalam hati setiap kita. Mari kita mulai refleksi dan mari kita mulai kembali kepada Tuhan. Di manakah Tuhan di dalam hati setiap kita? Di manakah kasih Allah itu di dalam hati setiap kita? Kita mengaku bahwa kita adalah anak-anak Kristus. Dia adalah Bapa kita. Tapi kita tidak rindu berkomunikasi dengan Dia. Mari kita datang ke hadapan Dia. Mari kita berseru kepada Dia. Biarlah pujian ini menuntun kita untuk kita kembali mengenal Dia dengan sungguh-sungguh di dalam hidup kita. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekatmu. Dengan senap hati, dengan senap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang kurindukan ya Tuhan. Satu hal yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati Tuhan, dengan segenap jiwa kami Tuhan, dengan segenap jiwa ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Katakan lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada.
cinta Kau, Yesus, ku mengasihi-Mu. Tuhan, biarlah pujian ini menjadi kerinduan hati setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Bahwa satu hal yang kami rindukan dalam hidup kami adalah kami mengenal Tuhan. Kami mengenal kasih Tuhan. Dan kami dipenuhi oleh kasih Kristus dalam hati setiap kami. Tuhan, sorry kalau kami dalam hidup kami seringkali kami mengandalkan diri kami sendiri. Kami merasa kami tidak butuh Tuhan. Kami mengaku kami orang Kristen, tetapi kami seringkali meninggalkan Tuhan. Dan Kristus tidak bertahta dalam hati setiap kami. Tuhan, bawa kami pulang. Bawa kami kembali mengenal Engkau. Di tengah-tengah tahun 2024 ini. Tuhan, kami mengambil komitmen untuk kembali mengenal Engkau. Kami rindu dipenuhi oleh kasih Kristus. Kami rindu menjadi anak-anak Tuhan yang mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tuhan, tolong kami. Kami tidak bisa dengan kekuatan kami sendiri. Kami butuh Tuhan. Kami butuh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.